Oke, kita masuk di materi kimia fisik mengenai termodinamika. Awal sebelum kita mengetahui ke belakangnya penurunan rumus dan segala macam, hal yang kita harus ketahui adalah hukum termodinamika itu sendiri. Di mana ada hukum termodinamika 1, 2, dan 3. Oke, hukum termodinamika 1 itu berbunyi mengenai kekekalan energi lah. Saya tidak menyebutkan bunyinya, tapi dia berbicara mengenai hukum kekekalan energi. Tapi lebih kalau secara kimia fisik kita menelaah mengenai energi dalam atau delta U yang merupakan jumlah dari kalor dan kerja dari sistem. Ya, sistem atau lingkungan, dari sistem ke lingkungan atau lingkungan ke sistem, terserah. Nanti tandanya berubah, itu urusan belakangan. Yang penting energi dalam sama dengan kerja ditambah kalor. Kemudian hukum termodinamika 2, dia berbicara mengenai entropi alam semesta selalu menuju kepada nilai yang lebih besar. Artinya ketidakteraturan semakin hari entropi di alam semesta ini menuju kepada yang tidak teratur atau nilainya besar, begitu. Ke nilai yang lebih besar. Jadi lebih ke semakin hari semakin amburadul lah bahasa gitu, lebih semakin tidak teratur, amburadul lagi. Oke, jadi lebih ke entropi, rumusnya delta S sama dengan Q-ref per T ya. Delta S sama dengan Q reversibel atau Q-ref dibagi T. Kalor pada keadaan reversibel dibagi suhu. Kemudian hukum termodinamika 3, entropi kristal murni pada suhu 0 derajat Kelvin nilainya adalah 0, begitu ya. Kalau di hukum termodinamika 3 tuh kita lebih melihat ke sistem tertutup seperti itu ya, kayak nanti penurunannya terhadap dari entropi terhadap kepada menghitung ental energi bebas Gibbs dari entropi misalnya, begitu. Jadi lihat hubungannya begitu ya. Jadi dalam termodinamika istilah yang paling umum itu yang kita temui adalah delta U atau energi dalam, delta G energi bebas Gibbs, delta H atau entalpi, atau juga ada delta A energi bebas Helmholtz. Nah, sebelum lanjut yang lebih ke dalam lagi, kita melihat dulu apa yang dimaksud dengan fungsi keadaan. Jadi fungsi keadaan adalah sesuatu fungsi yang melihat keadaan awal dan akhir saja. Dia tidak peduli dengan proses. Jadi dia cuma peduli ketika dia memberikan input harus ada outputnya dan besarnya berapa. Dia tidak peduli proses yang terjadi, dia mau ngapain di dalam itu terserah. Yang penting ketika dia memberikan input, outputnya ada, begitu aja. Biasanya dilambangkan sama kalau bentuk diferensialnya D, bentuk integralnya delta, begitu ya. Itu saya tulis untuk bentuk diferensialnya biasa dilambangkan dengan D, kalau diintegralkan dia menjadi delta, begitu ya. Jadi selisih dari akhir dan awal atau awal akhir lah, terserah lah. Nah, perbedaannya dengan bukan fungsi keadaan, biasanya tuh kalau beberapa buku yang saya baca itu bentuk diferensialnya itu D dikasih strip di atas D-nya gitulah. Bukan di atas lah, di garis lurus ya, kayak yang saya gambar sini. Terus bentuk integralnya itu tidak ada delta. Jadi benar-benar langsung singkatan atau huruf dari si besaran itu sendiri lah. Kayak misalnya Q itu kan bukan fungsi keadaan. Jadi kayak misalnya sini yang fungsi keadaan adalah delta U energi dalam, delta H entalpi, delta G energi bebas Gibbs, sama delta A atau energi bebas Helmholtz. Delta A ya. Oke, yang bukan fungsi keadaan itu seperti kalor, kerja, kemudian Q itu kalor, W kerja, sama C kapasitas kalor. Itu tidak merupakan atau bukan merupakan fungsi keadaan. Oke, selanjutnya kita masuk ke energi dalam ya. Jadi kita mau menelaah dulu energi dalam itu seperti apa. Jadi energi dalam atau delta U atau bisa juga disingkat DU itu sama dengan dQ ditambah dW ya dalam bentuk diferensial. Tapi dQ sama dW itu harus ada stripnya ya, biar membedakan mana yang fungsi keadaan dan bukan.
Oke, saya tulis itu Q kalor, W kerja, U adalah energi dalam. Oke, jadi pada V tetap, pada P tetap, jadi pada dua keadaan, pada volume tetap dan pada tekanan tetap, nilai kalor pada volume tetap itu sama dengan energi dalam ya. Jadi ditulis dQ V sama dengan DU. Maksud saya itu bukan DU ya, tapi DU. Jadi kalor pada volume tetap sama dengan energi dalam, dan sedangkan kalor pada tekanan tetap sama dengan entalpi atau DH. Oke, selanjutnya jika energi dalam atau DU merupakan fungsi dari suhu dan volume, begitu ya, volume, maka dapat dituliskan itu sebenarnya harus ditulis DU atau U sama dengan F dalam kurungnya T, V. Jadi DU itu adalah jumlah dari perubahan energi dalam terhadap perubahan suhu pada volume tetap DT ditambah perubahan energi dalam terhadap perubahan volume pada T tetap DV. Jadi itu bentuknya ya. Nanti kita lihat untuk bentuk entalpi. Nah, jika DH atau entalpi ya merupakan fungsi dari tekanan dan merupakan fungsi dari temperatur dan tekanan. Jadi ditulisnya itu DH ya, atau H sama dengan F dalam kurung T, P. Dimana DH adalah perubahan entalpi, itu bukan U tapi perubahan parsial atau DOH per DOT pada P tetap DT ditambah perubahan H ya, perubahan entalpi terhadap perubahan tekanan pada suhu tetap DP gitu ya. Bentuknya seperti itu. Jadi perubahan perubahan entalpi maupun energi dalam tuh adalah penjumlahan dari perubahan parsialnya seperti itu. Oke, hubungan dengan kapasitas kalor atau C ya. Jadi pada saat tekanan tetap CP itu sama dengan NH sama dengan NH lagi delta H sama dengan mol dikali kapasitas kalor pada tekanan tetap dikali perubahan suhu, atau DH sama dengan NCP DT. Oke, perlu diintegralkan kalau yang bentuk D ya, persamaannya maksudnya, kalau nanti ada soalnya setelah ini. Kemudian pada saat volume tetap atau CV, delta U itu sama dengan NCV delta T, atau DU sama dengan NCV, itu harusnya CV ya, CV DT. Jadi kedua keadaan ini bergantung pada suhu begitu. Oke, contoh soalnya itu hitung entalpi untuk 24 gram gas nitrogen yang dipanaskan dari 500 Kelvin sampai 1000 Kelvin pada tekanan tetap. Diketahui CP sama dengan 28,58
tambah 3,76 kali 10 pangkat minus 3 T dikurang 0,5 kali 10 pangkat pada pangkat 5 T minus 2. Ditanya delta H. Jadi langkah awal itu karena dalam bentuk persamaan jadi harus diintegralkan. Anggaplah di dalam bentuk CP yang perlu diintegralkan. Jadi DH sama dengan NCP dt. Sorry, itu T-nya itu harus T besar ya, bukan T kecil gitu. Saya lupa nulis ganti. Jadi ini dalam bentuk DSN2. Jadi masanya 24 gram dibagi 28 gram per mol. 28 adalah AMR dari si N2. 14 dikali 2 ya. Jadi dapatnya sekitar 0,86 mol untuk mol dari si spesies nitrogen tersebut. Kemudian kita mulai memasukkan semua angka dan persamaan. Jadi di situ 0,86 mol dikali 28 integral dari 28,58. Jadi integral CP dt. Jadi nanti dimasukkan semua nilai CP-nya dan diintegralkan terhadap T. Karena di belakangnya dt. Jadi delta H sama dengan 0,86 mol dikali integral dari 28,58 tambah 3,76 kali 10 pangkat minus 3 T dikurang 0,5 kali 10 pangkat 5 T minus 2. Oke. Nah, integralnya dari 500 sampai 1000. Ini delta H-nya sama dengan 0,86 mol. Kemudian diintegralkan. Kalau itu kan dia belum ada variabel ya. Berarti dapatnya 28,58 T. Kemudian karena T yang itu pangkat 1 ya, yang 3,76 temannya itu berarti dibagi 2. 3,76 kali 10 pangkat minus 3 dibagi 2 T pangkat 2. Kemudian 0,5 kali 10 pangkat minus 5 pangkat 5 minus 1 ya, karena minus 2 tambah 1 minus 1 dikali T pangkat minus 1. Oke, selanjutnya tinggal dimasukkan nanti nilai 1000. Pasti kan dari 500 ke 1000, berarti harusnya pengurangannya 1000 dikurang 500. 0,86 mol. Kemudian 28. Jadi kita masukkan nilai masing-masing tapi harus dikurangi karena dia range-nya dari 1000 sampai 500 sampai 1000. Dikurangi dari T2 dikurang T1 ya. 1000 dikurang 500 ditambah 3,79 kali 10 pangkat minus 3 dibagi 2. Kemudian T-nya itu 1000 dikurang 500 pangkat 2. Kemudian 0, atau plus 0,5 kali 10 pangkat 5 itu 1/1000 dikurang ditambah ya, dikurang 1/500. Oke, jadi nilainya semua tinggal dimasukkan saja. Ini 1/1000 dikurang 1/500. Oke, kemudian masing-masing nilainya dijumlahkan, dikali dan dijumlahkan, dapatnya itu 0,86 mol dikali dapatnya 14.290 ditambah 470 dikurang 550.
dapatnya itu sekitar 12.650,6 joule satuannya ya. Oke, kita pindah ke materi selanjutnya untuk sistem tertutup. Jadi ada entropi di sini, DS atau jadi DS atau delta S sama dengan Q-ref atau kalor reversible dibagi T. Nah, kalau DS berarti kan dQ-ref per T. Nah, kita hubungan dengan untuk sistem tertutup ya. Jadi untuk sistem tertutup ada 4. Sebenarnya sih ada 4, tapi saya cuma nulisnya 3 ya, yang sering kita temui di termodinamika lah. Jadi ada energi dalam, ada entalpi, sama energi bebas Gibbs. Jadi untuk energi dalam kan delta U sama dengan Q tambah W atau DU sama dengan dQ dW gitu ya. Untuk dQ dari rumus entropi, jadi kita bisa cari tahu dQ itu sama dengan TdS. Kemudian dW itu kan PdV ya, karena dia kan kerja itu gaya dikali satuan volume begitu ya. Jadi DU sama dengan TdS min PdV. Nah, untuk entalpi, untuk bentuk diferensialnya itu H sama dengan U tambah PV. Untuk untuk bentuk integral H sama dengan U tambah PV. Untuk bentuk diferensialnya kan diturunkan ya, jadi ditulisnya DH. Itu DH tambah DU tambah DPV. Jadi DU tinggal dimasukkannya dari rumus di atas, TdS kurang PdV, ditambah dengan ya penjabarannya kayak UV aksen aja sih. Kalau DPV berarti PDV tambah VDP begitu ya. Jadi fungsinya sama atau penurunannya sama dengan turunan dari perkalian UV. Jadi DUV sama dengan UV aksen tambah V aksen U gitu. Nah, jadi kita bisa potong min PDV sama plus PDV, dapatnya TdS plus VDP. Oke. Nah, untuk yang terakhir, untuk energi bebas Gibbs G itu kan dapatnya H dikurang TS atau HTS lah gitu. G sama dengan H dikurang TS. Nah, kalau DG berarti kan sama dengan DH dikurang DTS begitu. DH tinggal dimasukkan TdS tambah VDP dikurang TdS dikurang SDT. Yang sama TdS dipotong, sisanya VDP kurang SDT. Oke, untuk yang selanjutnya, untuk rumus dalam bentuk diferensialnya sudah diketahui. Tinggal kita mencari keadaan konstan. Jadi misalnya saya ambil contoh untuk energi dalam, misalnya di sini ya. Jadi kalau untuk energi dalam ada keadaan konstan ya, di situ kan TdS min PDV, berarti yang sesuatu yang berubah itu adalah entropi dan volume. Jadi untuk keadaan tetap begitu berarti antara si S dan V-nya yang tetap gitu ya. Biasanya itu kurung kurawal di subscribe di bawah ya, subscribe huruf lebih kecil ke bawah begitu. Jadi perubahan energi dalam terhadap perubahan entalpi pada saat volume tetap. Volume tetap berarti nilai yang ada volumenya itu dianggap 0. Jadi nanti nilainya adalah sama dengan T. Jadi V tetap berarti sama dengan T. Karena yang itu dV kan sama dengan 0. Berarti PdV-nya nilainya 0. Jadi nilai tersisa adalah T. Untuk perubahan entalpi energi dalam terhadap perubahan volume pada entropi tetap sama dengan minus P. Ya, prinsipnya seperti itu. Dan hubungan Maxwell-nya adalah perubahan suhu terhadap perubahan volume pada saat S tetap sama dengan minus dari perubahan tekanan terhadap perubahan entropi pada volume tetap. Oke, untuk keadaan tetap dan hubungan Maxwell bisa diturunkan untuk entalpi dan energi bebas Gibbs supaya tidak